Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'indi darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه خاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ محمد الفضلي رحمه الله وغفر له ولوالديه ثم إلى صاحب شرحها إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal wa tamamul khamsin, maka sempurnanya semua ini menjadi 50 sifat atau sifat yang ke-50, maka disebut namanya aqidatul khamsin, itu akidah yang 50. Apa yang ke-50? Perkara jaiz bagi para nabi alaihimus salatu wassalam, yaitu jawazu wuqu'ul a'radil basyariyati bihim allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Yang ke-50 yaitu perkara jaiz bagi para nabi alaihimus salatu wassalam. Apa perkara jaiz bagi nabi? Perkara jaiz bagi nabi adalah bersifat bangsa manusia. Artinya semua nabi yang diutus oleh Allah kepada kita, maka mereka semuanya bersifat bangsa manusia. Dan wajib bangsa manusia yang tidak sampai menurunkan derajat kemuliaan. Jadi nabi itu boleh bersifat manusia seperti apa contohnya?
makan, minum, tidur, kerja, kawin. Tapi yang dimakan pasti sesuatu yang halal, yang diminum halal. Tidak mungkin sesuatu yang diminum itu akan mengurangi derajat kemuliaannya, seperti minum perkara yang haram, makan perkara yang haram. Ini mustahil bagi Nabi. Kalau makan perkara yang halal, maka ini perkara yang terjadi bagi Nabi hukumnya wajib. Nabi itu kalau makan jaiz. Di dalam perkara jaiz ini nanti ada ketetapan, makannya boleh, tapi yang dimakan harus perkara yang halal. Kalau kita kan makan boleh, dan yang dimakan aspal juga boleh. Lu mau makan apa aja kan boleh. Kadang aspal dimakan, sendal dimakan, semen dimakan, kabel besi, masya Allah. Sekarang ini apa? Corona dimakanin mulu ini, habis sudah sampai. Nah, kalau makan bagi Nabi hukumnya apa? Jaiz, tapi wajib makannya sesuatu yang halal. Kalau Nabi makan yang haram gimana? Mustahil. Walaupun makannya itu jaiz, tapi ketika barangnya kok haram, hukumnya mustahil. Minum jaiz, sakit, Nabi sakit jaiz, tapi wajib sakitnya yang tidak mengurangi derajat kemuliaannya. Seperti apa? Sakit yang tidak sampai dijauhi oleh manusia, sakit yang tidak sampai menjijikkan, sakit yang nggak sampai orang itu lari dari dia. Kayak apa contohnya? Corona. Ente kalau ada orang terpapar corona terus datang ke rumah ente mau menyambutnya? Ya, Mas Suryadi aja sebulan nggak ngaji kan? Bukan dia nggak mau kemana, takut kita lari kata dia. Ya mendingan saya nggak hadir, tapi udah. Sakit corona kan sakitnya nggak menjijikkan, Bib. Iya, tapi membuat orang jauh. Apalagi sampai bentuknya menjijikkan. Ini nggak terjadi pada Nabi. Kayak apa? Lepra, kolera, kusta, kena AIDS, kena apa? Cacar. Ente penyakit cacar aja kan dijauhi. Jangan terus menjijikkan, harus enggak. Ente anak ente kena cacar, suruh sekolah coba. Kawannya kalau enggak minggir semua. Ya, kena cacar ya, lu sono rumahnya sono. Ini penyakit yang orang enggak mau mendekat gitu loh. Lah, semua yang membuat orang tidak mau mendekat itu mustahil terjadi pada Nabi. Nabi itu tugasnya mengajar di tengah-tengah kita, memberikan contoh, suri tauladan. Nah kalau dia diberikan penyakit yang dijauhi manusia gimana? Ya nggak bisa ngasih contoh, nggak bisa ngasih suri tauladan dong. Jadi nggak terjadi yang begitu pada Nabi, nggak ada. Begitupun yang terjadi pada riwayat-riwayat yang sering kita dengar yang berasal dari riwayat Israiliyat. Ini harus kita hati-hati. Seperti cerita yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu tidak pernah diusir dari kampungnya, nggak pernah. Ini jangan sampai salah paham. Kadang orang menceritakan Nabi Ayub sakit menjijikkan sampai diusir dari kampungnya. Nggak ada, Nabi nggak diusir dari kampungnya begitu. Nabi Ayub ketika sakit tetap di rumahnya,
dan di kamarnya bersama keluarganya, nggak ada pergi dari rumah, nggak ada. Ketika mau disembuhkan, maka Allah perintahkan dia untuk meninggalkan kampungnya yang merintah Allah. Disuruh ke suatu lokasi, suatu tempat, kemudian suruh menginjak tanahnya hingga muncullah dua mata air, yang satu untuk minum, yang satu untuk mandi. Maka seketika itu Allah kembalikan dia seperti yang sedia kala. Berapa lama Nabi Ayub sakit? 17 tahun. Sweet 17 ya. Dan ketika sembuh, dikembalikan lagi seperti dia sebelum sakit keadaannya. Jadi jangan sampai kita mendengar cerita Israiliyat yang mengatakan Nabi Ayub diusir dari kampungnya. Lah Nabi Ayub diceritakan sakitnya apa? Gatel. Sampai menjijikkan, gatel, digaruk sampai luka, sampai lukanya menjijikkan, sampai orang kalau lihat dia menjauh, takut ketularan, takut. Ada lagi cerita yang mengatakan apa? Belatungan. Ya Allah, bagaimana Nabi diceritain belatungan begitu? Nanti kalau mau sholat habis sholat, ya Allah, ini ada sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengharamkan jasadnya para nabi dari dimakan hewan-hewan di tanah ketika mereka meninggal. Nggak ada jasad nabi dimakan sama hewan tanah. Jasadnya waktu meninggalnya saja nggak dimakan. Lah hidupnya kok dimakan, gimana coba? Kan aneh ini. Waktu meninggal itu nggak terjadi dimakan sama belatung. Kok hidupnya dimakan? Gimana sih, malah aneh. Berarti nggak ada penjagaan dari Allah kalau begitu. Kemana kemaksumannya para nabi? Jadi Nabi Ayub alaihi salam, kalau kita mau ceritakan bahwa Nabi Ayub diberi ujian oleh Allah berupa sakit. Jadi sakit itu bukan azab. Enggak setiap sakit itu pasti azab, apalagi pada para nabi, pada orang-orang soleh, pada para wali-wali. Maka itu adalah ujian. Bisa jadi ujian, bisa jadi mau menaikkan derajat, bisa jadi mau menghapus dosa, bisa jadi mau banyak keuntungan dari sakit. Bukan terus sakit pasti ujian, pasti azab, enggak. Apalagi sakitnya para nabi. Apa sakitnya para nabi? Sakitnya para nabi bisa menjadi yang paling utama pelajaran untuk kita. Bagaimana cara beribadah ketika sakit, bagaimana menghadapi kondisi sakit, bagaimana aturan-aturan orang yang sakit. Ini kita tahu semua dari apa yang dipraktekkan oleh para nabi. Maka Nabi Ayub tidak pernah meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Malu katanya. Dikasih sehat berpuluh-puluh tahun, baru sakit sekian hari minta malu. Nah, kalau kita nagih kapan sembuhnya, ya Allah, udah 2 hari sakit, ya Allah. Nabi Ayub tidak pernah minta sembuh sampai Nabi Ayub mendengar dari kamarnya. Jadi kamarnya itu ada jendela. Jendelanya dekat sama jalan orang lewat. Ketika ada orang lewat berhenti, mereka pada ngomongin tentang Nabi Ayub. Dia dengar dari kamarnya dan penduduk ada di sekitarnya. Berarti dia diusir nggak? Ketika penduduk itu ngomong, dia ngomongin
Nabi Ayub sakit ini lama banget, kualat dia kali ini, kena tulah dia kali ini. Nah, ketika dengarnya begitu, hatinya tersentuh. Ini suatu dosa, menuduh sesuatu yang salah kepada Nabi. Maka Nabi Ayub nggak mau itu terus-terusan terjadi di masyarakat. Tuduhan yang bohong kepada dirinya yang berasal dari umat, membuat umat berbuat dosa. Maka Nabi Ayub memohon, ya Allah, minta disembuhkan. Bukan karena nggak tahan sakitnya, tapi nggak mau orang lain mendapat dosa dari dirinya. Itu para nabi begitu. Jadi bukan minta sembuhnya karena nggak tahan sama sakitnya. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Syuaib. Diberitakan apa? Buta. Kebanyakan apa? Menangis. Enggak ada nabi buta. Nabi itu penuntun jalan kita. Bukan diberitakan Nabi Syuaib buta. Bukan buta, terhalang penglihatannya karena banyaknya air. Jangan kita katakan buta, jangan. Buta itu sifat yang cacat. Nabi tidak punya sifat yang cacat, enggak ada. Terus apa lagi? Nabi Musa cadel. Ada Nabi cadel. Loh, itu kan waktu kecil makan apa? Makan api. Kok makan api? Wong dibakar api aja nggak apa-apa. Kok makan api? Wong dibakar sama api nggak apa-apa. Api itu nggak bisa ngelukai Nabi, nggak. Gitu. Api dunia, api neraka aja nggak mempan, kok api dunia, gitu loh. Lah itu Nabi Musa cadel. Lah buktinya cadel apa? Itu waktu mau ketemu Musa ngomong sama Allah, ya Allah, saya ngomongnya apa? Saya nggak bisa bagus sama Musa, mendingan sama adik saya aja, Harun. Tolong angkat dia jadi nabi. Jadi ada nabi pesanan itu. Maka diangkatlah Harun menjadi nabi lah. Bukan masalah Nabi Musa nggak bisa ngomong karena cadel, bukan. Nabi Musa kena kasus, dikriminalisasi. Ketika mau ngomong depannya Fir'aun nggak ada harganya. Kamu kriminal, ngapain ngomong-ngomong sama saya? Maka dihadirkan Nabi Harun yang masih bersih, yang nggak punya catatan kriminalisasi, gitu loh. Jadi bukan masalah nggak fasih ngomongnya. Hadis Nabi SAW, semua nabi diciptakan Allah ganteng dan fasih. Itu semua nabi. Nggak ada nabi yang nggak ganteng, nggak fasih, nggak ada. Jadi semua nabi dipilih oleh Allah dengan wajah ganteng dan lidah yang fasih. Lah, apa kasus Nabi Musa? Kasusnya mukul orang, kelompoknya Fir'aun mati. Nah, dituduh bunuh orangnya Fir'aun, maka kejar suruh tanggung jawab. Ini bentuk apa? Perjalanannya para nabi demikian. Jangan sampai kita mencacati derajatnya nabi dengan mengatakan Nabi Musa itu cadel. Terus Nabi apa lagi? Yunus kabur dari kaumnya. Nabi kabur. Siapa lagi? Nabi Dawud cinta sama istrinya orang. Ini cerita Israiliyat. Kawin itu sifat yang jaiz bagi Nabi. Nabi boleh aja mengawini seorang perempuan, tapi wajib cara mengawininya cara yang halal. Nggak mungkin caranya haram, nggak mungkin. Ini kok ada cerita Israiliyat, apalagi Nabi. Kalau kamu lihat di YouTube King David, dia nggak kenal Daud, nggak kenal, kenalnya David. Itu ceritanya sampai apa? Nabi Daud berzina kepada istrinya orang. Itu cerita Israiliyat. Ya, kalau kamu kok sembarangan membaca sejarah, sembarangan membaca hikayat para nabi,
kamu akan dapati nanti cerita yang keluar dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah kenapa kok cerita-cerita itu lalu dimasukkan ke dalam ajaran kita? Di Quran cerita tentang kenabian terbatas. Kadang ada nama-nama nabi yang ditulis tapi nggak diceritain. Ini di mana, gimana kejadiannya, apa masalahnya. Kenapa kok demikian? Karena kejadian hidupnya sama dengan nabi yang lain. Jadi nggak usah diulang ceritanya. Cukup ditampilkan nama nabinya untuk kita imani. Adapun riwayat hidupnya sama dengan nabi yang lain. Lah, maka ada nabi-nabi inti yang kemudian ceritanya sama dengan nabi yang lain, yang cukup satu ditampilkan. Nabi Musa, satu sebagai contoh ditampilkan. Diceritakan jelas Nabi Musa di Quran hingga beberapa surat menceritakan Nabi Musa. Ada Nabi Yusuf, malah satu surat langsung cerita Nabi Yusuf. Ada lagi nabi-nabi yang lain yang diceritakan beberapa peristiwa-peristiwanya. Lah, nabi yang diceritakan itu sebagai uswah untuk kita, untuk contoh kita. Nah, yang lain yang nggak ceritain bagaimana? Ya sama ceritanya dengan nabi-nabi yang sudah diceritakan itu. Karena kejadian dunia itu berulang, orangnya ganti, kejadiannya sama. Yang namanya makan itu dari zaman kapan sih? Ini zaman Nabi Adam udah makan. Sekarang masih ada makan, ada makan. Orangnya doang yang ganti. Sekarang lu yang makan dulu. Jadi masalahnya sama. Hingga jangan sampai cerita-cerita itu kemudian kita nggak mendapat dari Quran. Lalu banyak ulama karena nggak dapat dari Quran lalu ngambil dari Injil, ngambil dari Taurat. Kenapa? Di sana lebih lengkap cerita masalah para nabi, hingga detail diceritakan terperinci. Tapi terkadang ceritanya tidak punya filter, ceritanya nggak punya perkara jaiz yang wajib wajib tidak mengurangi derajat. Itu nggak ada bagi mereka. Pokoknya nabi itu ya boleh aja kayak manusia, tapi sampai sifat manusia yang rendah pun boleh ada pada. Wah, ini kita nggak boleh begitu. Kita menjaga kemuliaannya para nabi, dan Allah memang menjaga kemuliaan mereka. Allah mengismah mereka. Allah menjadikan pemelihara kepada mereka hingga mereka mempunyai sifat-sifat yang mulia. Seluruh tubuhnya itu dijaga oleh Allah, dari rambutnya sampai nggak ada sifat-sifat yang kurang, nggak ada. Nggak ada nabi juling, nggak ada. Ini siapa ini? Nggak ada nabi buta, nggak ada nabi pincang, nabi kupingnya kecil satu, nabi pengkor, nabi punya fisik yang tidak sempurna, itu nggak terjadi. Maka cerita Israiliyat ini harus dihapus. Jangan kita menceritakan lagi pada orang lain tentang cerita-cerita yang mencacati derajat kemuliaannya para nabi. Ini penting kita filter ini, jangan sampai nanti kemudian berujung kayaknya cerita nabi malah mencacati nabi. Seperti cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Ini juga seringkali jadi santapan lezatnya para kiai, kadang nyeritain sampai orang-orang awam bingung nih harus berakidah bagaimana masalah nabi. Ya, jadi kita harus mengimani di antara iman kita yang ke-50, sempurnanya akidah kita yang ke-50, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka para nabi sebagai orang-orang yang mempunyai sifat manusia, tapi wajib sifat kemanusiaan mereka sifat yang tidak mengurangi derajat kemuliaannya. Mustahil sifat kemanusiaan mereka
adalah sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Jangan sampai kita mengimani sebagaimana yang diimani oleh orang-orang Nasrani. Apa keimanan mereka? Mereka mengimani bahwa Nabi Isa itu bersifatan dengan ketuhanan. Lah ada sifat manusianya, ada. Juga ada sifat Tuhannya. Jadi kumpul manusia dan pada diri satu makhluk. Ini kita tolak, mustahil. Nggak mungkin ada para nabi yang disifati dengan sifat ketuhanan. Maka kita tolak. Sifat ketuhanan itu qadim, tidak lah sifat nabi, sifat hudus, berawal. Bagaimana dua ini bisa kumpul sedangkan keadaannya berlawanan? Sifat yang qadim kumpul pada perkara yang ini nggak mungkin terjadi. Sifatnya qadim ya qadim, sifat hudus ya hudus. Maka jangan sampai kita salah menetapkan sifat-sifat mereka hanya gara-gara salah melihat. Memang orang yang nggak paham mukjizat itu kadang melihat mukjizat sebagai sesuatu yang bukan terjadi pada manusia. Ini salah anggap. Mukjizat itu perkara yang terjadi pada kita, terjadinya pada para nabi. Perkaranya memang di luar kebiasaan manusia. Lah, ada orang diberi mukjizat yang semestinya mukjizat itu jadi tanda untuk menunjukkan dia nabi dan kita dipakai untuk jalan mengimani, malah ada mukjizat jadi jalan mengkafirkan manusia. Ini orang keliru lihat mukjizat. Nabi Isa bangunin manusia dari mati, disangka Tuhan, kan repot. Ada lagi orang Yahudi, siapa? Uzair. Uzair hilang 100 tahun. Dia lagi naik keledainya, nyender di sebelah pohon, tiba-tiba tidur, bangun 100 tahun. Untung masih bangun. Begitu apal Taurat, Uzair nabi. Begitu bangun, dilihat keledainya udah jadi tulang. Maka dibangunkan keledainya oleh Allah, tulangnya bangun dan terisi lagi daging sampai kembali menjadi utuh keledai, dinaikin lagi ke kampungnya pulang. Sampai kampungnya nanya, mau tanya rumahnya Uzair di mana. Wow, Uzair lama hilang, itu rumahnya di pojok sana. Begitu dimasukin, baru dia ngaku kalau dirinya adalah Uzair. Maka ketika dia bisa menyampaikan kitab Taurat, masa itu sudah nggak ada orang paham Taurat. Zaman setelah Nabi Musa, Taurat dibakar, dihilangkan Taurat itu. Maka Taurat hilang dari peredaran hampir 1000 tahun. Nah, diantaranya Uzair bisa apal kitab Taurat. Kata mereka, ente bukan orang, ente mah. Ente pasti anaknya Tuhan. Ente yang bisa apal kitab Tuhan ya anaknya Tuhan. Keputusannya gampang doang, yang bisa apal kitab surat dari Tuhan ya berarti anaknya Tuhan. Aduh. Maka Uzair diangkat jadi Tuhan. Ini orang Yahudi begitu, salah mensifati nabi mereka. Begitu pula Nabi Sulaiman dituduh sebagai apa? Penyihir, sebagai tukang sihir, sebagai dukun. Ini isinya pencacatan pada para nabi. Jadi mereka itu memuliakan para nabi, ya merendahkan para, ada satu semua pada diri mereka. Jadi kita tolak. Jadi sifat kemanusiaan ini yang pertama mau menolak dari sifat ketuhanan. Seperti imannya orang-orang Bani Israel, kita tolak. Yang kedua mau kita tolak sifat kemanusiaan ini dari nabi persifatan bangsa
Mustahil Nabi itu bersifat bangsa malaikat. Sebagaimana yang diimani oleh orang Arab. Orang Arab kuno itu menganggap Nabi, kalaupun mereka itu diutus oleh Allah datang kepada kita, pasti mereka itu datang dalam bentuk malaikat yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kawin. Itu Nabi begitu. Kok ada Nabi masih makan, minum, masih tidur? Nggak percaya. Ntar ketangkap KPK lagi nabinya. Dianggap kalau bangsa manusia berarti boleh saja salah, boleh saja keliru. Mereka nggak berpikir bahwa Allah kuasa menjadikan manusia, dan Allah kuasa menjadikan manusia yang nggak punya dosa. Dianggap kalau semua manusia ya pasti kena dosa. Memang ada hadis bunyinya al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi Allah bisa saja bikin manusia yang nggak punya salah, nggak punya lupa. Kayak siapa? Ya para nabi itu. Nabi itu ada hadis kata Nabi, inilah unsah. Aku kata Nabi nggak pernah lupa, kecuali aku dibikin lupa. Artinya lupa itu sifat yang datang dari kelengahan diri. Yang kedua, lupa itu sifat yang datang dari godaan iblis. Dua-duanya nggak terjadi pada Nabi. Nabi nggak pernah lengah memperhatikan sesuatu, dan Nabi nggak pernah dilengahkan oleh iblis, nggak pernah. Kalaupun Nabi lupa, maka Allah menjadikan dia lupa untuk hikmah. Mengajarkan tata caranya orang yang lupa. Bukan lupa mengajarkan sesuatu, tapi mengajarkan hukumnya lupa. Kalau kamu lupa dalam sholat gimana, lupa dalam puasa gimana, lupa dalam haji gimana. Nabi mengajarkan lupa, mengajarkan hukumnya, cara ibadah. Kemudian dia melakukan sesuatu yang tertinggal, maka Nabi mengajarkan tata caranya. Bukan malah nabinya yang lupa. Begitupun salah. Nah, Allah bisa menjadikan seseorang yang dia dipelihara dari kesalahan. Contohnya siapa? Ya para nabi itu. Kalau malaikat nggak punya salah, pantas. Kenapa? Namanya nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, nggak punya banyak hasrat, ya pantas nggak punya salah. Nah, kalau manusia, ya Allah bisa saja bikin. Lah bagi para orang-orang Arab, nggak ada, kalau manusia ya harus punya salah. Maka nggak mungkin kalau diutus Nabi dari bangsa manusia, nggak mungkin kata orang Arab, hingga mereka menolak datangnya para Nabi kalau dari bangsa manusia. Jadi sifat manusia yang ada pada Nabi ini mau kita pakai menolak dua perkara. Menolak sifat ketuhanan seperti imannya orang-orang Bani Israel, dan menolak sifat malaikat. Nabi itu yang nggak tidur, Nabi nggak makan. Kata siapa? Nabi ya makan, Nabi ya tidur. Nabi juga kawin sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menjadi pokok utamanya. Maka dikatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu adalah
kelompok yang berada di tengah-tengah, sampai dikatakan ahlu sunnah itu seperti susu yang berada antara darah dan kotoran. Apa yang dianggap ini maksudnya? Jangan sampai kita mengimani seperti orang-orang Nasrani. Nasrani itu bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang berlebihan, memuliakan Nabi sampai berlebihan. Seperti pula orang-orang Syiah memuliakan Sayyidina Ali sampai berlebihan. Ini orang-orang Nasrani memuliakan Nabi hingga derajat ketuhanan. Pokoknya disembah, pokoknya disujudi, pokoknya apapun yang Nabi omongkan ya omongan Tuhan, apa yang Nabi kerjakan kerjaan Tuhan. Wong Nabi itu bagian titisan Tuhan. Ini imannya siapa? Nasrani. Kalau Yahudi merendahkan. Jadi ada yang mengangkat tinggi, ada yang sampai merendahkan para nabi. Maka jangan sampai kita berada di antara kedua kelompok ini. Yang satu merendahkan, yang satu mengangkat sampai derajat yang tinggi. Ini dua kelompok ini di luar agama Islam. Di dalam agama Islam juga ada dua kelompok macam itu. Siapa? Syiah dan Wahabi. Kenapa? Syiah memuliakan semulia-mulianya sampai jangankan Nabi, sampai keturunannya, sampai Sayyidina Ali dimuliakan, hingga mereka menganggap para keluarga Nabi ini adalah orang-orang yang maksum, mendapat wahyu dari Allah. Ini namanya berlebihan, bukan memuliakan, bukan. Kalau mereka mengatakan cinta keluarga Nabi, cintanya berlebihan seperti cintanya Nasrani kepada Nabi Isa, berlebihan. Adapun sebaliknya Wahabi ini merendahkan para nabi hingga menganggap derajatnya Nabi sama dengan derajatnya manusia biasa. Hanya bedanya dia nganterin surat gitu doang. Nabi dianggap sebagai tukang pos, tukang nganter surat. Ente kalau ada tukang pos datang nganter surat, ente apain dia? Kasih makan, minum? Hah? Suruh tidur di rumah kamu enggak? Setelah surat diambil kamu apain? Terima kasih. Ada. Itu mereka menganggap Nabi begitu. Ada kemuliaannya. Apa kemuliaannya? Antara sudah selesai. Jadi ketika dia meninggal sudah nggak ada bekasnya lagi. Maka mereka suruh bongkar makam Nabi, nggak ada gunanya untuk apa. Dan dianggap jasadnya Muhammad tidak lebih mulia dari tongkat saya, katanya. Tongkat saya masih bisa pakai untuk mukul hewan, bisa membantu saya jalan, lebih manfaat tongkat saya. Ini merendahkan derajat kenabian. Padahal hadis sahih Nabi katakan, hidupku itu manfaat untuk kalian, bahkan matiku manfaat untuk kalian. Apa hidupnya Nabi manfaat untuk kita? Ngasih contoh, ngasih petunjuk, ngasih pedoman, ngantar kita ke jalan yang lurus. Lah meninggalnya Nabi, apa manfaatnya? Manfaat luar biasa. Apa? Semua amal yang kita lakukan itu dihadapkan ke Nabi dulu sebelum disetorkan. Semua amal yang kita kerjakan. Maka apabila amal itu baik, Nabi minta kepada Allah, berikan pahala yang banyak, berikan kemuliaan, tambahkan keberkahan. Kalau amal itu jelek, Nabi mintakan maafin umat, ya Allah, kurang ya Allah. Hingga seluruh hidupnya Nabi bermanfaat. Enggak cuma hidupnya, hingga meninggalnya untuk kita bermanfaat. Jangan dianggap ini riwayat inilah yang kita pegang, dan banyak lagi alasan lain yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang mulia dan
kita memuliakan Nabi bukan berlebihan. Memang kita memuliakan sesuai derajatnya yang mulia, bukan kita tambahkan mulia. Kalau saya ngomong Nabi itu manusia paling mulia di dunia, tidak ada manusia semulia Nabi, itu enggak berlebihan. Memang begitu keadaannya. Nabi itu punya tingkah yang paling mulia. Memang begitu keadaannya. Kenapa? Quran sendiri yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin. Gak ada manusia yang punya budi pekerti lebih baik dari kamu. Siapa yang muji itu? Allah muji kepada nabinya. Jadi kalau kita kok muji Nabi, mengatakan Nabi itu manusia terbaik, fisik terbaik, suami terbaik, ayah terbaik, kawan terbaik, memang keadaannya begitu, bukan berlebihan. Yang berlebihan bagaimana? Nabi punya sifat Tuhan, itu berlebihan baru. Nabi itu bisa menghidupkan orang mati dengan sifat Tuhan, itu berlebihan. Nabi bisa menyembuhkan orang sakit dengan sifat Tuhan, itu berlebihan. Selagi masih mensifatkan sifat kemanusiaan, adapun kelebihan yang ada pada Nabi adalah mukjizat yang Allah datangkan, gak ada berlebihan yang demikian. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, laulaka lama tufrijul aflak. Kalau tidak karena engkau, wahai Muhammad, wahai Habibi, maka tidak kuciptakan langit dan bumi. Ini dipersoalkan, hadis ini dianggap sebagai ini berlebihan, dianggap sesuatu yang menambah-nambahkan sesuatu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal keadaannya demikian. Sampai dikatakan dalam kitab Maulid, ini diprotes juga. Sayyidina Jabir nanya, ya Rasulullah, siapa yang pertama diciptakan oleh Allah? Nabi siapa? Allah menciptakan diriku sebelum yang lainnya. Karena Allah menciptakan aku dari cahayanya. Maknanya aku diciptakan pertama-tama sebagai cahaya. Kemudian diciptakanlah perkara yang lain. Itu diprotes. Karena mereka menyamakan Nabi dengan manusia yang biasa. Mana buktinya? Nabi yang ngomong, saya itu ya manusia kayak kamu. Hanya saja saya diberi wahyu oleh Allah. Ana basyirun mislukum yuha ilayya. Aku basyar seperti kalian, hanya saja aku diberi wahyu. Muncullah qasidah-qasidahnya para wali. Kalau Nabi mau dibandingkan batu, kita mau dibandingkan batu, maka kamu batu koral, Nabi batu berlian, kamu setrek. Itu buat PCR nggak cukup. Lah Nabi secintin itu biar sampai bonyok di PCR nggak. Setrek paling 1 juta, ya Allah. Hah? Jadi kalau mau dibandingkan Nabi manusia, kita mau dibandingkan sama-sama manusianya, ya derajatnya memang bentuknya sama-sama manusia, tapi kemuliaannya berbeda. Seperti mau dibandingkan kalau Nabi itu kayu, kita kayu, Nabi kayu cendana, kayu gaharu, kayu jati yang mulia lah. Kalau kamu kayu bakar maksudnya. Jadi kalau mau dibandingkan begitu bandinginnya. Jangan sama-sama air. Iya, Nabi kalau sama-sama air Nabi Zam-Zam. Ente udah begitu loh. Jadi jangan sampai kita seperti dua kelompok ini. Ada di luar agama Islam, mereka Yahudi dan Nasrani, yang satu melebihkan hingga derajat Tuhan, yang satu merendahkan. Ada yang di dalam Islam, Syiah dan orang-orang Wahabi, yang mana mereka satu melebihkan selebih-lebihnya, yang satu merendahkan. Jadi kita berada di tengah-tengah, yang mana kita mensifati Nabi dengan sifat sebagaimana mestinya.
mereka bersifat manusia, kita muliakan mereka sebagai sifat manusia. Tapi kita imani sifat kemanusiaan mereka tidak akan mengurangi derajat kemuliaannya. Apapun sifat kemanusiaannya, makannya, minumnya, duduknya, tidurnya, jalannya, semua indah, semua dicontoh dari Nabi. Nggak ada yang cacat, nggak ada yang kurang, nggak ada. Nabi makannya Nabi wajib makan yang halal. Ini dari bentuk, dari barang yang dimakan. Cara makannya juga cara makan yang mulia. Tapi kalau makan pakai 3 jari. Makan apa 3 jari? Kurma, makan roti. Nah, kalau makan bubur ya nggak kelar-kelar. Kapan kelarnya makan bubur 3 jari lu? Kalau 3 jari ya makan yang kering-kering. Nah, Nabi kalau makan dikunyah sampai halus. Nabi nggak pernah makan kemudian belum habis. Kamu pernah? Kata Nabi, saya kalau makan nggak pernah mikirin nata aja enggak. Kenapa? Karena saya lagi mikir ini bisa masuk enggak. Kalau kita kan enggak, ini masuk, ini ini belum masuk belum. Ini ya Allah. Jadi apa? Nabi itu nggak pernah panjang angan, makannya saja mulia, cara makannya bagus, yang dimakan baik. Nabi kalau makan pisang rapi, yang diambil bawah, bukan yang atas, bukan bawah. Kenapa? Kalau ada orang datang lihat kayaknya masih utuh. Orang kalau lihat kan tengah potol, sini potol, lihat pisang dimakan siapa. Rapi enggak rapi, dari bawah diambil. Kalau makan pisang dibuka, potek. Nah, kalau nggak habis bisa dimakan yang lain. Kalau kan enggak makan. Kalau habis, makannya saja mulia Nabi. Cara makannya, cara duduknya, cara jalannya. Maka semua ini adalah bentuk dari penjagaan Allah kepada para nabi-nabi mereka. Maka kita wajib mengimani ini, dan ini terjadi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita imani dengan cara yang sama. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Kita tidak membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang dalam sifat-sifatnya. Adapun kemuliaannya, boleh saja Allah menambah kemuliaan yang satu dari yang lainnya, seperti Nabi Muhammad diangkat lebih mulia dari yang lain. Ada lagi kemarin kita cerita nabi-nabi ulul azmi boleh diangkat kemuliaannya. Tapi kalau sifatnya, mereka disifati sifat yang sama, sifat bangsa manusia yang tidak sampai menurunkan derajat kemuliaan mereka. Ini selesai. Kita bahas 50 akidah yang kesemuanya ini dikenal dengan akidatul khamsin, akidah yang 50. Ini kewajiban kita, orang yang telah dewasa dan berakal, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, wajib mengerti ini. Ukurannya apa? Berakal sehat, bisa mikir. Ukuran bisa mikir apa? Gocap tambah gocap kurangi gocap berapa?
Lu ngerti, cerdas lu berarti. Lah yang begitu kok ngomong saya pusing, itu bukan pusing, males. Lu malas mikir aja, bukan pusing. Buktinya yang sekolah tinggi-tinggi sampai dapat gelar bisa. Ngaji sifat 20 pusing. La ilaha illallah. Lain ntar gila, ntar ya Allah. Ini banyak orang-orang. Tuh, buat contoh. Sampai orang lain nggak mau ngaji. Jadi harusnya kita mengajak semuanya untuk mempunyai akidah sebagai dasar agama. Kenapa? Karena tanpa ini kita nggak akan bangun agama dengan benar. Ini pondasi utama kita, mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat para Rasul. Dikatakan dalam kitab Zubat, Imam Ibn Ruslan mengatakan awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Maka kita wajib ngaji ini, jangan sampai kita meninggalkan ngaji ini hanya gara-gara sudah menganggap diri kita orang Islam. Saya kan Islam, bapak saya Islam. Terus gimana? Ya nggak usah ngaji itu, yang ngaji itu yang nggak kenal Allah, yang baru masuk Islam suruh ngaji itu. Loh saya udah dari bayi jadi orang Islam. Iya, jadi dari bayi jadi orang Islam. Tapi kalau nggak pernah ngaji sifat Allah, ya nggak akan kenal Allah. Nggak ada ilmu keturunan, nggak ada agama keturunan, nggak ada. Agama itu dibangun sendiri, ilmu itu dicari sendiri. Kalau enggak ya kamu nggak akan meraihnya. Maka jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang mematahkan perjalanan orang-orang yang ngajar ilmu tauhid. Apalagi ngomong orang belum bisa ngaji, belum bisa sholat, belum bisa wudhu, udah diajari ngaji tauhid. Lah itu kan tadi awalu wajibin, pertama yang diwajib. Gimana sih? Lah terus saya suruh ngajarnya kok aneh kayaknya ini. Ngomongnya awalu wajibin, kita ajarin disalahin. Terus waktu diakhirkan salah lagi. Ini gimana? Saya suruh bagaimana terus? Maksudnya itu orang yang belum ngerti wudhu, belum ngerti sholat, kalau diajari ini nanti jadinya nggak mau sholat, cukup eling kenal Allah, nggak perlu pakai itu, yang salah yang begitu. Itu namanya mengajarkan mengajarkan ilmu akli tanpa syar'i. Maka orang yang begitu jadinya bisa jadinya fasik. Ada lagi orang yang ngaji fikih tapi nggak mau ngaji tauhid, bisa jadinya zindik. Nah, bisa bahaya. Artinya dia menganggap dirinya bisa ngelakuin sholat, saya yang bisa ini, saya bisa ini bukan Allah, saya sendiri. Itu bisa bahaya. Maka kita tempatkan pada porsinya masing-masing. Maka dari awal kita sudah bicara agama dibangun dari 3 rukun, iman, Islam, dan ihsan. Ada bangunan yang nampak, ada bangunan yang tersembunyi. Maka ini diantara bangunan yang tersembunyi yang harus kita bangun. Pondasi agama. Kamu bangun rumah, ada bangunan yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Yang enggak kelihatan namanya pondasi. Kalau kamu kok bangun rumah itu bisa nyontoh bangunannya orang lain. Oh, saya pengen yang catnya hijau kayak rumah itu, bisa. Saya pengen yang pintunya 2 kayak rumah itu, bisa. Saya pengen yang langitnya lantai 7 kayak bisa. Tapi kalau pondasinya kamu nggak bisa nyontoh. Gimana nyontohnya pondasi? Mau nggak kelihatan? Maka untuk pondasi kamu harus tanya, ini pondasinya gimana? Oh, pondasinya begini. Ini harus ilmu. Nggak bisa nyontoh, nggak bisa. Maka ilmu yang nggak bisa nyontoh itu iman. Gimana mau nyontoh iman ente? Kalau nyontoh amal bisa, iman nggak bisa dicontoh. Harus kamu bangun sendiri, kamu belajar, kamu letakkan sendiri. Maka disinilah apa yang menjadi puncak dari pembahasan kita, itu mengkaji 50
akidah. Maka selesai kita bahas sifat-sifat para nabi yang menjadi penutup yang ke-50 dari sifat-sifat yang kita imani sebagai akidah kita. Selanjutnya akan bahas nanti dalil tentang sifat-sifat para nabi. Dalil sifat Allah sudah kita bahas, tinggal dalil sifat-sifat para nabi. Apa buktinya? Nabi itu wajib sidik, wajib tabligh, wajib amanah, dan wajib fatonah. Dan apa pula dalilnya nabi itu wajib bersifatan manusia yang mulia. Sifat manusianya jaiz, tapi kemuliaannya wajib. Apa dalilnya? Kita akan bahas perjumpaan yang akan datang insyaallah. Wallahu alam bisawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزيز صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.